Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bergabung di channel kita Jamur Jogja, channel yang membahas tentang bagaimana sebuah usaha jamur kita jalankan dengan baik dan benar. Di sini dengan beberapa pengalaman yang pernah saya alami, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua tentang mungkin pahit manis usaha jamur yang pernah saya lakukan. Ya, selama ini saya menjalankan usaha jamur, alhamdulillah mendapat hasil yang ya walaupun belum banyak, tapi bisalah untuk mencukupi kebutuhan hidup yang memang harus kita keluarkan untuk sehari-hari. Di beberapa waktu lalu, saya menulis tentang saya ingin berbagi dengan teman-teman dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Saya ingin semoga teman-teman dengan pengalaman yang pernah saya alami ini nanti bisa kita belajar bersama supaya sebuah usaha yang kita jalankan itu bisa berjalan dengan baik, bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita rencanakan, dan pada akhirnya bisa mendatangkan keuntungan yang cukup atau bahkan lebih. Di sini di komunitas Jamur Indonesia, saya menulis apa kendala rekan-rekan semua dalam menjalankan usaha jamur ini. Dan ini udah ada sekitar 77 komentar. Sebentar saya buka dulu. Nah, ini komentar pertama dari Mbah Gimbal, Malang. Halo, gimana kabarnya Mbah? Kemudian kedua Pak Hartono Jamur, Alnu Jajang, kemudian Hairi Kagas, mantap, oke. Kemudian Pak Heru Prasetyo, kendala kapan kumbungku gede podo juragan sing gawe status. Ya, mungkin bisa kita rencanakan, kemudian kita eksekusi di kemudian hari. Semoga cepat gede, Pak. Kemudian E.T. Setiawong, gureman dan ini masalah klasik yang memang harus kita atasi. Gurem itu memang karena dia habitatnya di di dedaunan, di tumpuk-tumpukan kayu. Sedangkan kita untuk budidaya jamur itu kita juga menumpuk-numpuk medianya gurem. Jadi di situ mau nggak mau gurem pasti akan datang juga. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi hal itu, kemudian kita memberi treatment supaya gurem tidak mengganggu. Salah satunya yang kita lakukan adalah dari pertama persiapan kandang, itu kita bikin kandang itu berblok-blok. Jadi dalam 1 bulan kita mengisi jadi gini, untuk pembuatan kandang yang kami lakukan itu menyesuaikan dengan seberapa kemampuan kita untuk mengisi. Contohnya ketika kita mampu mengisi 5.000, ya diusahakan kita membuat kandang 5.000. Ketika kita bisa mengisi 20.000, bisa kita bikin kandang dengan kapasitas 20.000. Jadi dalam 1 bulan itu di syukur-syukur lebih. Jadi misalnya 2 minggu kita bisa membuat 20.000, ya kita bisa bikin kandang kapasitas 40.000 dalam 1 bulan. Jadi 2 minggu kita isi kandang 1, 2 minggu kita isi kandang 2, dan seterusnya. Sampai ya paling enggak dalam 1 siklus itu sekitar 5 bulan. Dari inkubasi sampai tumbuh sampai proses budidaya. Tapi ya mungkin ada yang lebih cepat ketika plastiknya lebih kecil, atau agak lebih lama karena plastiknya lebih besar. Kembali lagi ke masalah gurem itu kendala klasik yang membuat saya pada awalnya
agak ragu untuk melanjutkan atau meningkatkan budidaya dalam skala yang lebih besar. Untuk yang kami lakukan untuk masalah gurem ini, pertama itu membuat skema pembuatan kandang. Berapa kemampuan kita mengisi dalam 1 bulan. Jadi kita bisa membuat sistem seperti ayam. Jadi namanya kita namakan all in all out. Jadi masuk bersama dan keluar bersama. Setelah kandang kita bikin, kemudian persiapan kandang. Persiapan kandang juga kita meniru ayam. Jadi pertama kita taburi dengan gamping, kemudian semprot dengan insektisida. Insektisida di sini yang kami pakai itu menggunakan kadang decis, kadang dusban. Cuma kalau untuk dusban jangan sampai terkena jamur karena pengalaman kami bisa membuat keriting. Kemudian setelah persiapan kandang kita menabur kapur. Di lantai itu ditabur kapur semua. Kemudian baru backlog masuk. Setelah backlog masuk, kita langsung tata. Kemudian kita kasih perangkap serangga. Perangkap serangga di sini kita bisa bikin sendiri atau beli. Cara bikinnya nanti bisa kita bahas di video yang lain karena durasinya terlalu panjang nanti. Setelah itu, dalam proses budidayanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan kandang. Jangan sampai kandang jamur itu dekat dengan sampah atau kandang hewan yang lain seperti itu. Tapi pada prinsipnya untuk gurem ini kita harus rutin menyemprot insektisida dan memasang perangkap serangga. Kemudian ini ada komentar dari Pak Amirul, bagaimana cara mengerim laju miselium, larinya terlalu cepat sampai pinhead di media agar. Wah, kalau itu mungkin Pak Amirul yang lebih paham kalau seperti itu. Mungkin karena kandungan karbohidrat dalam PDA itu tinggi, atau memang karena jamurnya jenisnya genjah, jadi dia bisa lebih cepat tumbuhnya seperti itu. Kemudian Barokah Jaya, mantap bos. Oke. Ini ada dari Pak Yosep. Halo. Tukul saya nanam sorghum, tukulnya jamur om. Nah, mungkin sorghumnya jamuran. Kemudian Pak Kaji Jamur Kendala, ini juga masalah gurem. Kembali lagi tadi kita pengkondisian kandang dan perangkap serangga. Kemudian dari Rahmi Anurah, backlog anti kontam tapi jamurnya gelem hidup bagus. Jadi proses atau prinsip pembuatan backlog itu diusahakan jadi semua dengan tingkat kontaminasi yang sangat rendah. Di sini kita bisa berprinsip, contohnya gini, ketika kita membuat backlog dengan nutrisi yang super tapi kegagalan bisa sampai 10 atau 20%, tapi ketika yang tumbuh bagus. Kemudian ada backlog yang kita bikin dengan nutrisi sederhana atau nutrisi ideal itu, tapi tingkat kegagalannya lebih minim. Jadi saya rasa lebih mending kita bikin nutrisi yang ideal atau yang tidak terlalu tinggi dengan harapan juga jamur juga kita nggak bisa berharap sampai tumbuh banyak. Tapi saya rasa untuk nutrisi ideal itu udah lumayan cukup, karena untuk pertumbuhan jamur itu tubuh buah jamur itu tumbuh dari proses degradasi lignin selulosa yang terkandung di dalam serbuk. Jadi kalau pengen tumbuh jamurnya besar-besar atau banyak, ya salah satunya kita membuat backlog yang agak besar. Kalau di tempat kami membuat backlog itu ukuran 20 x 35 atau 20 x 36. Karena apa? Di tempat saya nggak
berpikir bagaimana BER-nya tinggi. Jadi misalnya 1 kuintal serbuk dibikin menjadi backlog 2036, mungkin jadi sekitar 195 sampai 200-an. Cuma kalau dibikin untuk ukuran plastik kecil mungkin bisa jadi 250 mungkin. Dan itu kemungkinan sama-sama tumbuh, sama-sama dari 1 kuintal serbuk, kemungkinan tumbuhnya akan lebih banyak yang 1735. Tapi balik lagi, kita melihat proses pembuatannya juga lebih banyak, kebutuhan bibit juga lebih banyak. Jadi saya rasa kalau di tempat saya sama-sama nunggu sekitar 3-4 bulan, saya pribadi itu memilih yang 2036 karena dengan target di atas 3 ons, insya Allah yang besar lebih mudah tercapai. Seperti itu. Tapi ya namanya backlog itu atau usaha jamur itu kan masing-masing. Jadi masing-masing produsen mungkin punya penemuan yang sendiri-sendiri. Ini lanjut lagi, Aryo Dipo, like and subscribe. Sip. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe, dan tolong di-share video ini ke teman-teman yang lain, atau bagikan aja sebanyak-banyaknya supaya lebih bermanfaat untuk kita bersama. Lanjut lagi, ini dari Ibu Intan Nahwa, kendala saya kenapa jamurnya selalu basah padahal nggak disiram, mohon pencerahannya, terima kasih. Jamur basah di sini ada 2 macam. Jadi pertama, jamur kemungkinan pemetikannya terlalu tua. Kemudian yang kedua, kondisi kumbung itu terlalu lembab. Terlalu lembab itu bisa karena memang lingkungan atau tempat budidayanya yang kelembabannya tinggi, atau penyemprotannya yang lumayan banyak. Tapi ada juga beberapa jenis jamur yang dia untuk pertumbuhannya dari awal itu memang sudah basah. Jadi mungkin bisa dikoreksi di 3 macam itu. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa nanti ditulis di kolom komentar di bawah. Kemudian ada dari Bu Nur Aini, backlog pada kontam. Kontam di sini mungkin bisa kita lihat dulu kontamnya warnanya apa, terus nanti bisa kita evaluasi dari misalnya oranye, coklat, hitam, hijau, itu nanti bisa kita evaluasi. Di sini nggak ada penjelasannya. Kemudian Bos Muda Abidin, ada yang lebih lama, 30 tahun pengalamannya. Ya mungkin itu senior saya. Di sini saya sebenarnya untuk budidaya jamur itu baru mulai sekitar tahun 2017. Jadi baru sekitar 3 tahun. Maaf, saya minum dulu, serak. Ini dari Pak Ferdian Hitu, kendala banyak bos, misal per 1000 aku menghasilkan rata-rata 280 sampai 300 kilo dikali harga 13.000. Nah, kira-kira semisal mau naikkan rata-rata per 1000 menghasilkan 300-350 kilo, iso mboten. Karena sudah dicoba dengan berbagai cara, tetap raiso. Kembali lagi di sini kita lihat dulu itu backlognya ukuran berapa. Kalau misalnya ukuran 2036 dengan berat sekitar 1450 sampai 1500 gram, itu insya Allah untuk mendapatkan 350 sampai 4 ons itu bisa. Cuma balik lagi, dalam mencapai angka yang sudah kita targetkan itu, selain
proses budidaya yang memang kita harus menjaga suhu, kelembapan, dan kebersihan, itu juga kembali lagi ke bagaimana kualitas media backlog dan bibit, seperti itu. Kemudian lingkungannya itu di tempat yang panas atau di tempat yang dingin. Kalau dingin atau tempat-tempat dingin kemungkinan lebih mudah untuk mencapai. Kalau di tempat kami untuk targetnya kita nggak muluk-muluk, antara sekitar 330 sampai 370 itu target realistis, tapi pada kenyataannya alhamdulillah bisa lebih, bisa 425, 400, tapi di angka target yang kita tuliskan itu sekitar 330 sampai 370 selama 4 bulan. Tapi ketika 370 sudah tercapai di 3 bulan, biasanya backlog langsung kita bongkar dan buang, kemudian ganti yang baru. Di sini juga menjadi salah satu strategi bagaimana kita bisa meningkatkan lead time dalam penggunaan kumbung. Jadi kumbung kita bisa lebih produktif. Dalam 1 tahun bisa kita gunakan lebih dari 3 kali atau lebih dari 2 kali. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini dari jamur sobo. Urun rembuk, kendalanya nggak punya bargaining position, nggak punya harga tawar, kalah sama bakul. Di sini balik lagi kepada bagaimana kita melatih mental kita untuk menjadi pedagang. Jadi usaha jamur ini kita mau jadi pure murni petani, atau kita tetap bagaimana kita mengusahakan jamur kita itu laku semaksimal mungkin. Tapi itu juga balik lagi ke seberapa tingkat konsumsi masyarakat di daerah tersebut, seberapa banyak serapan pasar, kemudian bagaimana kita mengelola atau proses menjual jamur itu. Saya rasa kalau untuk daerah-daerah yang agak, ya mungkin untuk tingkat konsumsinya masih rendah, itu masih harus dilakukan edukasi ke masyarakat supaya masyarakat lebih sadar untuk makan jamur, dan kita jelaskan di situ jamur itu tidak hanya mengenyangkan tapi juga menyehatkan. Kalau untuk meningkatkan bargaining position, kalau kita masih dalam skala yang mungkin di bawah 50 atau di bawah 100 kilo, bisa kita pasarkan sendiri dengan sedikit meluangkan waktu, kita keliling dari pasar satu ke pasar yang lain, jadi kita nggak ketergantungan kepada pengepul. Tapi kalau misalnya lebih dari 100 kilo, kemungkinan kita bisa membuat jaringan pasar kita sendiri, bisa di lokal, untuk pemasaran lokal atau untuk pemasaran luar daerah. Di sini saya juga nggak tahu ini lokasinya di mana, tapi mungkin bisa kita usahakan untuk kita nggak ketergantungan dengan bakul, dan kita bisa meniru sistem namanya canvassing. Itu kita bisa door to door, jadi jamur kita kemas dan kita jual untuk keliling ke masyarakat. Saya rasa dengan seperti itu juga nanti akan lebih untuk tingkat harga penjualannya lebih tinggi. Kemudian ada Arianto, kendalanya misal jalannya nggak merata, backlognya jadi belang-belang. Di sini kalau pengalaman kami, mungkin ada beberapa penyebab. Salah satunya yang paling sering, mungkin karena kita untuk untuk, kalau saya dulu waktu masih awal-awal penyebab itu karena proses pencampuran tidak homogen, atau bahan satu dengan yang lain itu tidak merata. Jadi ada katul yang misalnya di bagian sini itu terlalu banyak, di bagian sana nggak terlalu banyak, atau kurang, atau kadar airnya kurang lah, seperti itu. Mungkin karena alatnya juga masih keterbatasan,
keterbatasan alat, jadi proses pencampuran itu kurang nyampur gitu. Jadi dalam backlog itu nanti ada yang nutrisinya banyak, ada yang sedikit, ada yang kadar airnya tinggi, ada yang kurang. Jadi di situ mungkin evaluasinya pertama di proses pencampuran, terus kemudian di proses perebusan. Nah, kita melihat lagi perebusan kita itu dengan cara apa. Misalnya kalau misalnya masih pemula, saya dulu menggunakan dream. Dream itu mungkin di bagian atasnya kurang mateng, atau di tengah atau di bawah itu ada perbedaan tingkat panas atau suhu. Nah, di situ bisa kita evaluasi dengan cara mungkin pertama pencampurannya lebih dilamain atau berkali-kali, kemudian di proses sterilisasi bisa kita lebih lamain supaya tingkat kematangannya lebih merata. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa nanti dikirim di komentar, bisa nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini Muhammad Ajib Fatoni, orang duit dit bos. Waduh, kalau itu mungkin sama Mas Ajib. Kemudian Irfan Nur Ayes, bagaimana caranya dapetin tambahan modal supaya usaha lebih maju? Ini kalau untuk pemula, saya dulu juga usaha itu awalnya saya nggak usaha jamur, tapi saya usaha jualan sate jamur. Kemudian dari sate jamur itu saya kembangkan sebenarnya apa sih potensi yang ada di dalam usaha jamur ini. Pertama, setelah sate, saya jualan sate, kemudian proses budidaya jamur. Tapi saya juga agak lupa itu bareng atau duluan yang mana, tapi pada prosesnya saya jualan sate kemudian budidaya jamur. Budidaya di sini saya juga nggak banyak, dulu beli backlog sekitar 500 backlog. Kemudian baru berkembang untuk mendapatkan modal itu kita bisa menjadi reseller. Contohnya kayak sekarang kan banyak sekali bagaimana kita menjadi namanya reseller, dropshipper, atau referral. Jadi kita bisa memviralkan produk-produk orang lain dengan beberapa perjanjian, akhirnya kita mendapatkan fee. Kalau dulu saya menjualkan barang-barang punya orang lain, dan akhirnya saya mendapatkan modal dan bisa untuk sedikit demi sedikit bisa untuk membangun ya mungkin tempat-tempat atau alat-alat untuk produksi jamur yang lebih banyak. Al-Bukhari, kendalanya pemasaran. Kalau pemasaran ini mungkin kita bisa mendata potensi-potensi pasar apa, atau potensi pasar kita di mana. Contohnya misalnya dalam satu kabupaten ada mungkin 1, 2, 3 pasar. Nah, kita datengin aja satu persatu. Nanti ditanya pedagang-pedagang sayurnya mau dititipi atau mau beli jamur atau enggak. Mungkin seperti itu untuk ulasan awalnya itu. Ulasan tentang bibit jamur. Jangan cuma sekedar yang penting tumbuh jamur. Kalau ini mungkin kita bikin video yang lain. Jadi proses proses pembuatan bibit ini butuh hal yang panjang, dari proses pemilihan explant, proses budidaya backlog yang mau menjadi indukan, itu ada prosesnya, nggak cuma asal ngambil dari kandang, karena nanti banyak kontaminasi atau spora jamur lain atau spora dari misalnya tiram lain yang nempel di tiram yang mau kita implan. Jadi ada prosesnya tersendiri, nanti bisa kita bikinkan video. Kemudian cara pembuatan bibit jamur yang mudah. Cara pembuatan bibit yang mudah, satu, nggak usah bikin PDA, nggak usah bikin F1. Jadi kita beli F1 nya, kita bikin F2 nya. F2 nya kita bisa menggunakan media yang paling mudah, itu media pakai backlog itu, atau media dari campuran backlog yang udah kita perkaya nutrisinya. Mungkin dari campuran backlog itu kita ambil dan kita tambahkan jagung.
Jagung di sini jagung yang sudah digiling, kemudian direndam 1 malam, kemudian dicampur. Bisa nanti kita sterilisasi sekitar, pakai trim aja nggak apa-apa, bisa misalnya pakai gas, udah gasnya habisin aja, insya Allah nanti akan tumbuh. Untuk komposisinya 50-50. Obat dan cara mengatasi backlog yang terserang gurem. Kalau udah terserang memang repot, karena nanti apa ya, kita nggak bisa mengembalikan putihnya, tapi kita bisa menolong dan setidaknya kita bisa menumbuhkan jamur ya. Ya, yang penting tumbuh gitu jamurnya. Kalau mengembalikan putih kok kayaknya saya rasa saya belum pernah bisa gitu. Mungkin teman yang lain bisa tulis di komentar. Kalau untuk ini mungkin backlognya di ini cincin dilepas, kemudian dipotong, kemudian backlognya disemprot dengan insektisida. Bisa menggunakan regen coba, atau decis, tapi dosisnya jangan terlalu tinggi. Mungkin videonya segitu dulu karena ini udah terlalu lama. Nanti bisa kita sambung lagi. Oke, mungkin ini dulu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat, dan nanti untuk episode setelah ini akan kami buat. Insya Allah akan kita bikin video-video berikutnya supaya kita bisa berbagi dan teman-teman bisa bertanya langsung ke saya. Nanti kita bahas bersama sebisa saya. Kalau nggak bisa ya mungkin kita bisa belajar bersama. Oke, terima kasih atas teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Oke, udah? Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.